Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi agresi militer Belanda. Namun sebelum KBM dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah agresi militer Belanda 1 atau agresi militer Belanda pertama. Jadi latar belakang agresi militer Belanda pertama ini adalah penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntutan Belanda yang berisi tentang keharusan Republik Indonesia untuk mengirim beras dan penyelenggaraan gendarmeri atau keamanan dan ketertiban bersama. Kemudian serangan ini dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan sasaran kota besar di Pulau Jawa, kemudian juga daerah perkebunan di Sumatera. Terus yang selanjutnya, tujuan utama agresi militer Belanda sesungguhnya adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya terutama minyak. Pada tanggal 29 Agustus 47, Belanda secara sepihak memproklamasikan yang namanya garis demarkasi Panmuk atau disingkat dengan garis Panmuk. Nah, hal ini menyebabkan wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, jelas sangat merugikan Indonesia. Kemudian wakil Perdana Menteri Abdul Ghani melalui PBB beliau mendesak untuk mengambil sikap. Ya, sikapnya adalah melobi negara-negara sahabat untuk memperjuangkan Indonesia di mata dunia internasional untuk mendapatkan pengakuan, intinya seperti itu. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 47 Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan yang juga dihadiri diplomat sekaligus wakil dari Indonesia yaitu Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim. Dewan Keamanan PBB kemudian mengakui eksistensi Republik Indonesia secara de facto. Hal ini terbukti dalam sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1947. Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia dan bukan Nederland Indies. Kemudian hasil sidang Dewan Keamanan PBB juga berupa seruan agar Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata. Seruan PBB dipatuhi kedua belah pihak pada tanggal 17 Agustus 1947. Nah, itu sekilas tentang agresi militer Belanda 1. Jangan lupa kalian di rumah baca buku LKS, buku paket atau sumber-sumber yang lain baik dari internet dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita ke agresi militer Belanda 2. Nah, jadi latar belakang agresi militer Belanda 2 ini adalah Belanda mengingkari hasil perundingan Renville atau hasil perjanjian Renville yang telah disepakati bersama, yakni ditandai dengan agresi militer Belanda 2 yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 48. Kemudian tujuan agresi militer Belanda kedua antara lain untuk menghancurkan Republik Indonesia dan mengakhiri hidupnya sebagai negara dan membentuk pemerintahan federal tanpa mengikutsertakan Republik Indonesia. Pada saat itu, Angkatan Udara Belanda menyerbu dan menduduki lapangan udara Maguwo di Yogyakarta dan dilanjutkan dengan menyerbu kota-kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Agresi militer Belanda kedua ini mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Jatuhnya ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, karena diduduki pasukan Belanda. Kemudian yang kedua, ditangkapnya presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri kemudian ditawan di luar Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, jatuhnya kota-kota di wilayah Republik Indonesia yang lain diakibatkan dikuasai oleh Belanda. Kemudian sebelum ditawan dan diasingkan oleh Belanda, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta masih sempat mengirim radiogram kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bila PDRI di Sumatera gagal, kemudian dikirim juga radiogram kepada Menteri Maramis Valar dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di India agar PDRI dapat dibentuk. Terus untuk menghadapi agresi militer Belanda serta sikapnya yang tidak mematuhi Dewan Keamanan PBB, TNI di bawah komando Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama para tokoh untuk melakukan sebuah serangan besar-besaran. Gagasan itulah yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 49. Serangan ini bertujuan membuktikan bahwa eksistensi Republik Indonesia masih ada. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa sumber-sumber yang lain dibaca, jangan hanya mengandalkan dari LKS ataupun dari internet. Buku-buku yang kalian punya bisa dibaca. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.